Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lawan tersembunyi. Di dalam ruangan yang sunyi, Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur, perlahan membuka matanya. Kilatan melintas di matanya yang gelap. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokannya saat dia menghembuskan napas. Wajah Xiao Yan samar-samar memancarkan cahaya lemah. Jelas, dou qi di tubuhnya telah meningkat pesat setelah sesi pelatihan ini. Energi yang terkandung dalam searing poison ini memang sangat besar. Meskipun saya telah menyempurnakannya beberapa kali, masih memiliki energi yang begitu besar. Saat dia merasakan dou qi-nya yang menjadi lebih tebal dan lebih kuat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Energinya mungkin besar, tapi itu juga ada harganya. Xiao Yan tertawa getir. Dia menjabat tangan kanannya dan sekelompok api berwarna hijau naik. Di permukaan luar api, tanda berwarna hitam samar sedikit menggeliat. Akhirnya, itu benar-benar ditekan ke jari tengah Xiao Yan. Segera, jari panjangnya berubah menjadi hitam seperti tinta, tampak sangat aneh. Searing poison, semakin pekat, mengamati warna jarinya, yang telah berubah lebih gelap, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menekankan jarinya pada pilar tempat tidur di samping. Pilar kayu yang kokoh langsung terkorosi dan lubang kosong terbentuk. Lupakan. Selama saya mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib, saya akan dapat membangunkan guru. Ketika saatnya tiba, harus ada solusi yang menyelesaikan masalah ini. Xiao Yan menatap jarinya lama saat dia bergumam, meskipun benda ini sangat berbahaya, aku telah menyerap cukup banyak energi dari racun pembakaran ini selama 2 hari terakhir. Menurut tingkat energi, sepertinya akan cukup bagi saya untuk maju dari dou qi bintang 6 menjadi dou qi bintang 7 pada saat saya benar-benar menyerap semua searing poison di tubuh Nalanjie. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan sedikit menekuk jarinya. Warna hitam pekat di atasnya ditarik dan sesaat kemudian kembali ke warna normalnya. Berderak. Saat Xiao Yan menarik tangannya, pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka. Hai Bodong masuk dengan malas. Dia melirik Xiao Yan di ruangan itu melihat ekspresinya yang sedikit jelek dan mau tidak mau bertanya sambil tersenyum. Apakah Anda mengalami kesalahan di klan Nalan? Apa kau ingin aku menemanimu lain kali? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melompat turun dari tempat tidur dan berkata, ini masih masalah searing poison. Api surgawi, saya tampaknya tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Setiap kali saya membantu Nalanjie menghilangkan racun, searing poison, di tubuh saya menjadi semakin padat. Semakin padat. Hai Bodong terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, karena sudah seperti ini, lalu mengapa kamu masih membantunya menghilangkan racun? Saya tidak percaya Anda adalah salah satu dari orang-orang baik yang mencoba membantu semua orang. Selain itu, Anda tampaknya memiliki dendam dengan Nalan Yanran dari klan Nalan. Aku ingin air liur 7 ajaib hijau. Jangan bilang kita harus pergi dan mencurinya. Xiao Yan mengangkat bahu dan menjawab dengan lemah. Itu tidak akan berhasil. Karena Nalan Yanran, klan Nalan dan Mystic Cloud Sect memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu, klan juga memiliki beberapa pengaruh dalam pemerintahan kekaisaran. Saya pikir iblis tua dari keluarga kerajaan juga akan bertindak. Apa menurutmu kemampuan kita bisa bersaing dengan 2 kekuatan besar ini? Hai Bodong tersenyum canggung saat membalas Xiao Yan. Lalu apa yang harus dikatakan? Untuk saat ini, jika saya ingin mendapatkan air liur 7 ajaib roh hijau, saya hanya dapat membantu menyembuhkan Nalanjie.
Meskipun racun pembakaran ini sangat berbahaya, paling tidak saat ini tampaknya tidak menyakitiku sama sekali. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah analisis oleh Hai Bodong ini, hatinya menjadi sedikit lebih serius. Klan Nalan ini memang sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Ada terlalu banyak kekuatan di belakang mereka yang akan terseret ke dalam masalah ini. Lakukan apa yang Anda inginkan selama Anda tidak menyebabkan diri Anda tenggelam ke dalamnya. Saya masih menunggu Anda untuk membantu saya menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual. Hai Bodong melambaikan tangannya dan berkata, "Bersantai. Segera setelah Anda bisa mengumpulkan semua bahan obat, saya akan membantu Anda menyempurnakannya." Meskipun kekuatan spiritual saya sedikit rusak karena Angry Buddha Lotus Flame memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual, seharusnya tidak menjadi sesuatu yang terlalu sulit. Xiao Yan perlahan berjalan menuju sisi meja. Dia menyingkirkan semua barang-barang yang berantakan di atasnya, mengeluarkan kuali obat dari dalam cincin penyimpanan dan secara acak berkata secara dangkal, "Keke, aku secara alami memiliki kepercayaan padamu." Hai Bodong tersenyum dan mengangguk. Dia mengamati tindakan Xiao Yan dan bertanya dengan heran, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya pikir Anda harus terus berkeliaran di luar. Saya akan melatih keterampilan pemurnian saya." Xiao Yan mengeluarkan banyak bahan obat dari cincin penyimpanan dan berkata sambil tersenyum kepada Hai Bodong, Aku belum lama kembali." Mendengar kata-kata Xiao Yan, Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia melihat Xiao Yan menatapnya dengan kepala miring dan hanya bisa menampar bibirnya tanpa daya. Dia berkata, "Lupakan. Anda bisa berlatih. Aku akan keluar jalan-jalan." Saat dia berbicara, Hai Bodong berbalik dan membuka pintu dengan goyah sebelum dengan enggan berjalan keluar. Dia tahu bahwa seorang alkemis tidak suka lingkungan mereka diganggu oleh siapapun saat mereka memurnikan pil obat. Xiao Yan menatap pintu yang perlahan tertutup sebelum mengalihkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Telapak tangannya perlahan membelai beberapa bahan obat di atas meja saat dia menyatukan alisnya dan berpikir dalam-dalam. Setelah sekitar 1 tahun pelatihan yang keras di padang pasir dan terutama setelah mengkonsumsi Fire Lotus Seed baru-baru ini yang mengakibatkan kompatibilitasnya dengan Green Lotus Core Flame menjadi melambung, Xiao Yan sangat yakin bahwa itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan. Lulus ujian untuk alkemis tingkat 3. Ini karena hal terpenting untuk alkemis tingkat 3 adalah kemampuan mengendalikan api. Pada aspek ini, Xiao Yan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk membandingkan dengan alkemis tingkat 4. Tapi biarpun seperti ini, bukanlah hal yang mudah bagiku untuk berhasil mendapatkan tempat juara di Grand Meeting Alchemist. Lawan itu bukan orang biasa. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia teringat murid Guhi, Liu Ling, yang dia temui hari ini. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat pihak lain memurnikan, itu wajar bahwa dengan kemampuan pil King Guhi, murid yang dia ajarkan bukanlah seseorang yang tidak berguna. Apalagi saat mereka saling berhadapan, Xiao Yan juga merasakan kepercayaan diri yang terkandung dalam tindakan dan suara orang lain. Keyakinan ini bukanlah tindakan yang memaksa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki seseorang ketika dia benar-benar memiliki suatu kemampuan. Telapak tangan Xiao Yan mengusap kuali obat sedingin es. Dia tiba-tiba mengangkat bahu dan tertawa pelan, "Tentu saja, saya juga bukan orang biasa. Jika saya kalah dari Liu Ling di Grand Meeting Alchemist, bukankah itu berarti guru tidak bisa dibandingkan dengan Guhi?" "Itu tidak akan berhasil." Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia mengerutkan bibirnya sedikit. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut menjentikkan ke saluran keluar api dari kuali obat dan gumpalan api berwarna hijau dengan cepat dimasukkan ke dalam.
Mengikuti suara teredam yang lembut, api berwarna hijau segera naik dan terbakar di dalam kuali obat. Pertama-tama saya akan mencoba memperbaiki pil obat tingkat 3. Telapak tangan Xiao Yan perlahan bergerak di atas bahan obat di atas meja. Setelah itu, berhenti di beberapa tanaman obat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan kekuatan penyerapan halus menarik mereka ke telapak tangannya dan secara acak melemparkannya ke dalam kuali obat. Melihat bahan obat yang dipisahkan dan dibungkus oleh api berwarna hijau, Xiao Yan mengangguk sedikit. Formula obat untuk pil obat tingkat 3 secara otomatis muncul di benaknya. Selama pelatihannya, Yao Lao kadang-kadang akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menuangkan semua formula obat ini ke dalam Xiao Yan. Secara alami sangat mudah baginya untuk dapat menggunakannya sekarang. Pil penyegar, pil obat tingkat 3. Ia mampu membuat indera orang yang mengkonsumsinya menjadi lebih peka terhadap energi alam luar di dunia luar saat dalam mode pelatihan, meningkatkan kecepatan di mana seseorang menyerap energi. Kuantitasnya juga akan meningkat secara signifikan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah rumput 3 daun hati murni, berumur 30 tahun, buah hati Buddha, yang matang, pohon penyerapan roh, berumur 10 tahun, inti monster peringkat 3. Pikiran Xiao Yan perlahan mengingat bahan obat yang terekam dalam formula obat. Beberapa saat kemudian, 10 jarinya yang panjang menjentikkan dengan lembut. Segera, nyala api di kuali obat terbakar secara bergejolak. Saat Xiao Yan mulai memperbaiki obatnya, suhu di dalam ruangan juga secara bertahap meningkat. Asap tipis merembes keluar dari kuali. Setelah itu, ia bertahan di dalam ruangan, menyebabkan tempat itu diselimuti kabut. Karena ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil obat semacam itu, Xiao Yan diharapkan membakar bahan obat selama 2 percobaan pertamanya. Namun, ini tidak membuatnya merasa kecewa. Bagaimanapun, kegagalan saat memurnikan pil obat sulit untuk dihindari bahkan jika itu adalah Yao Lao yang secara pribadi melakukan pemurnian. Oleh karena itu, setelah menghentikan nyala api dan meringkas pengalaman kegagalan, Xiao Yan dengan cepat memahami suhu nyala api yang diperlukan, Delel. Selama pemurnian ketiganya, pil penyegar yang bulat dan mengilap akhirnya baru dibuat setelah 2 jam pemurnian. Mengamati, pil penyegar yang diam-diam tergeletak di botol giok, Xiao Yan menyeka keringat di dahinya. Dia tersenyum puas. Setelah itu, dia sekali lagi menaikkan nyala api dan terus memurnikan. Dengan mengonsumsi sepanjang sore, tingkat keberhasilan Xiao Yan menyempurnakan pil penyegar telah meningkat dengan kecepatan yang menggembirakan. Ketika bahan obat di atas meja akan habis, 3 pil penyegar sudah muncul di botol giok. Xiao Yan menyimpan botol giok yang berisi 3 pil penyegar dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanannya. Ekspresi lelah di wajahnya sulit disembunyikan. Begitu dia membersihkan meja, dia mengambil beberapa langkah kaki yang lemah dan meletakkan kepalanya di atas tempat tidur. Pada saat Xiao Yan bangun dari tidur nyenyaknya, dia menyadari bahwa hari sudah pagi keesokan harinya. Dia menggelengkan kepalanya yang agak mengantuk saat dia turun dari tempat tidurnya. Dia memperhatikan ruangan kosong dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Mengolah pil obat memang pekerjaan yang sangat melelahkan. Kerugian yang dialami oleh kekuatan rohnya benar-benar terlalu besar. Xiao Yan turun dari tempat tidurnya dan membersihkan dirinya dengan cara yang sederhana. Begitu dia bangun, dia berjalan keluar ruangan dan menuju ke klan Nalan untuk memulai sesi menghilangkan racun hari ini untuk Nalan Jir. Meskipun dia tidak melihat Hai Bodong selama sehari, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Dengan kekuatan lelaki tua itu, selain orang-orang tua itu dan pemimpin dari Mystic Cloud Sector, sepertinya tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jia Ma yang bisa menimbulkan masalah besar baginya. Sesi menghilangkan racun hari ini hampir sama dengan yang terakhir kali. Selama sesi tidak ada hal istimewa yang terjadi. Setelah Xiao Yan membantu Nalan Jia menghilangkan racun,
dia juga diundang untuk duduk di klan Nalan sebentar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Nalan Yanran telah maju dengan penuh minat selama mereka duduk dan menanyakan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan Xiao Yan. Namun, pertanyaan-pertanyaan ini semuanya samar-samar bertahan dan ditangani dengan menggunakan ekspresi dan nada acuh tak acuh Xiao Yan. Meskipun saat ini tampaknya telah banyak berubah dibandingkan saat itu, sangat sulit bagi Xiao Yan untuk membentuk opini yang baik tentang wanita ini. Dimanapun Nalan Yanran hadir, Liu Ling secara alami juga akan mengikuti di belakang. Xiao Yan bisa merasakan penglihatan tepi orang itu berulang kali melayang pada saat dia berbicara dengan Nalan Yanran. Meskipun wajah Liu Ling masih mempertahankan senyuman tanpa berbicara, Xiao Yan dapat merasakan bahwa yang pertama sedang dalam suasana hati yang buruk dan juga membentuk permusuhan samar terhadapnya. Namun, Xiao Yan hanya mengangkat bahu menanggapi ini. Bukan urusan saya jika Anda tidak bahagia. Saya bahkan berani merebut api surgawi yang dilihat oleh Gu He. Dengan cara apa Anda, sebagai murid yang belum lulus, dapat membuat saya takut? Di bawah tatapan Liu Ling yang agak dingin, Xiao Yan duduk di ruang tamu selama hampir setengah jam. Baru kemudian dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Setelah itu, dia diusir oleh Nalan Jie dan yang lainnya saat dia berjalan keluar dari klan Nalan dan perlahan menghilang dari pandangan mereka. Melihat Xiao Yan yang telah menghilang, dengan mata sipit, Liu Ling menoleh dan tiba-tiba tertawa. "Kakek, apa kau tahu latar belakang alkemis bernama Yan Xiao ini?" "Mengapa?" Mendengar pertanyaan itu, Nalan Jie teralihkan dan dia langsung berkata dengan cemberut, "Tuan Yan Xiao adalah tamu terhormat dari klan Nalan kita. Saya hanya peduli apakah dia dapat membantu saya mengeluarkan searing poison. Saya tidak peduli tentang identitas tepatnya. Orang muda harus memiliki hati yang lebih luas. Jangan bermusuhan dengan beberapa hal kecil. Anda mungkin murid Gu He, tapi saya berani mengatakan bahwa guru di belakang Yan Xiao sepertinya tidak akan lebih lemah dari Gu He. Menjadi musuh dengan orang seperti itu bukanlah hal yang baik." Nalan Jie melirik Liu Ling yang tersenyum dan berbicara penuh arti dengan suara lembut. Dengan tatapannya yang tua dan tajam, dia secara alami bisa merasakan pikiran Liu Ling tentang Xiao Yan. "Haha, kakek pasti bercanda. Tuan Yan Xiao dan saya belum pernah bertemu. Mengapa saya memiliki permusuhan terhadap dia?" Ekspresi Liu Ling berubah sedikit. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat menarik ekspresinya, mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran yang sedikit mengerutkan kening dan tertawa. "Secara alami akan lebih baik jika seperti ini. Yan Xiao itu mungkin tidak bisa dibandingkan denganmu sekarang, tapi potensinya sangat besar. Jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar ingin menariknya ke klan Nalan kami." Nalan Jie tersenyum tipis. Tanpa melihat ekspresi kaku dari Liu Ling, dia berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Nalan Yanran melirik Liu Ling yang tak berdaya mengangkat bahunya dan berkata dengan lembut, "Sebaiknya kamu tidak mencoba hal bodoh. Kakek saya telah mengatakan bahwa dia adalah tamu terhormat dari klan Nalan." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tangannya menarik rambut hitam di depan dahinya dan perlahan mengikuti Nalan Jie di depannya. "Yanran, setelah bertahun-tahun, kamu harus tahu bagaimana aku." Melihat punggung anggun yang mempesona, Liu Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Namun, sebelum dia berhasil mengatakan semua yang dia inginkan, Nalan Yanran, yang punggungnya menghadapnya, secara acak melambaikan tangan halusnya yang halus seperti giok putih di bawah sinar matahari. Dia menghela nafas, "Kamu harus tahu bahwa saya tidak ingin membahas tentang masalah ini sekarang. Anda adalah salah satu dari sedikit pria yang bisa menjadi teman saya selama bertahun-tahun ini. Mungkin Anda bisa menggerakkan saya di masa depan, tetapi setidaknya untuk saat ini, saya hanya memperlakukan Anda sebagai teman biasa.
Saya tidak menyangkal bahwa Anda luar biasa. Namun, Anda belum memenuhi persyaratan saya. Laki-laki saya pasti bukan orang yang biasa-biasa saja. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak berlama-lama lagi. Dia bergerak dengan langkah kaki yang berurutan dan berjalan melewati pintu utama. Saya tahu bahwa Anda memiliki harapan yang tinggi. Kali ini saya akan naik tahta di Grand Meeting untuk membuktikan bahwa saya, Liu Ling, cocok untuk Anda. Saat dia melihat punggungnya mempesona itu, emosi fanatik melintas di mata Liu Ling. Menjadi pemimpin masa depan dari Misty Cloud Sector, status Nalan Yanran di Kekaisaran Jia Ma bahkan lebih menonjol daripada putri kekaisaran. Dengan keangkuhan di hati Liu Ling, dia secara alami perlu menaklukkan wanita seperti itu untuk membuktikan betapa luar biasanya dia. Tunggu sampai kamu menjadi juara sebelum membahasnya. Sebuah suara bergerak yang samar bergerak melalui pintu dan perlahan ditransmisikan. Tunggu saja, Liu Ling mengangkat bahunya, berbalik dan menatap tempat Xiao Yan duduk sebelumnya. Dia memberikan tawa lembut yang teduh saat dia dengan lembut bergumam, aku akan membiarkan dia malu dengan penampilannya yang buruk di Grand Meeting. Murid dari Pilking Guhi tidak diragukan lagi, orang yang paling menonjol di Kekaisaran Jia Ma. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.